Oke, tak mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tuh, wih, gua ngirim ini yang bener anjir, lagi share screen posisi ini anjir. Anjing lu. Bentar, tak hapus dulu dari HP nih. Buang sih orang. Tai. Cocote sembuh jur banget ya. Gini ya teman-teman. Jadi kayak biasa, ini aku nggak bakal bahas modul karena membosankan ya. Teman-teman bisa nyoba sendiri kalau ada waktu. Aku bakal bahas secara teori yang ada di modul 13, yaitu ada Ethernet dan ARP. Nah, buset, keren gak nih cuy? Anjay, nyuruh ChatGPT bacain dapat bayaran Superman. Buset, hidup gitu-gitu doang cuy. Nah, berikut adalah materi untuk modul 13. Di sini kita bakal membahas dua teknologi ya, Ethernet dan ARP. Sebenarnya ini cuma dua ini, tapi mungkin bakal tambahin kayak ARP positioning ini. Ya minimal teman-teman ada gambaran lah terkait attackingnya. Mati nyong, aman di, nggak ada yang aneh-aneh ya di sini ya. Oke, tak close. Oke, mahasiswa. Nah, buat capaian akhir setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan cara kerja Ethernet pada OSI layer kedua. Jadi OSI 7 layer kan ada 7 tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 7 lah, terakhirnya ada di 2. Terus memahami fungsi ARP dalam jaringan lokal. ARP itu apa? ARP ini Address Resolution Protocol teman-teman. Terus untuk Instagram aja apa ya? Aku kan awal urung Instagraman ke bos. Terus oke bos, orang yang kudu disentil lak-lakannya. Buset. Wah. Set menganalisis potensi kerentanan ARP. Jadi ARP kan setiap teknologi itu ada kerentanannya cuy. Nah, untuk ARP ini kerentanannya itu ARP poisoning atau meracunin si ARP. Nanti kita bakal bahas. Terus juga kalau kita udah tahu cara kerja serangannya, harusnya kita jadi tahu nih gimana cara nge-securingnya gitu. Tapi aku nggak tahu ya. Ini aku pertama kali speaking terkait talking ya. Pertama kali ngomong terkait ARP positioning. Kalau ARP teori ya sudah sering ya. Jadi ya ntar coba dikoreksi lagi deh teman-teman. Nah, Ethernet. Lah ini emot apa anjir? Baru lihat aku emot kayak gini. DNA. Anjir, perasaan di WhatsApp nggak ada ya anjir. Cowok dari masjid daging ule. Situasi kita absen dulu satu nih, ada Aga Bakso, ada Aga Bakso, ada Alvin Rocket Chicken, ada Arsya Sopbuaya, ada Budi Nasi Lengko, Termoji Daging Ular, ada Fadil Mie Ayam, Fahri Knalpot, Harit Roti Olompuyangan, iPhone 16 Pro Max. Sampai antok wis, aku tahu ini tajib itu premonyok. Terus ada siapa lagi nih jir? Sebenarnya terus pada Superman. Satria Nasi Cumi hitam Pak Kris. Anjing, Titania Sega Putih, Sivanya Indomie Kuah. Buset, wah Jonathan Dimsum. Yang lain mana nih jir? Ayolah cuy. Lanjut di sini ya. Ethernet adalah teknologi jaringan paling umum yang digunakan untuk menghubungin perangkat dalam LAN. Nah, di sini dengan satu ini tuh kita bisa membongkar banyak hal cuy. Teknologi jaringan paling umum ya yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Nah, di sini ada kata kunci penghubungan perangkat. Jadi Ethernet itu yang belum tahu harusnya udah tahu lah ya anjir. Ethernet kan kayak gini kan ya bentuknya kan. Lah ini fungsinya tuh buat menghubungkan perangkat. Perangkat itu apa? Ya yang ini perangkat. Ini perangkat networking atau disebut router. Ini perangkat end device atau ini yang printer, ini komputer, ini absensi, mesin absensi kayaknya. Terus ini aku nggak tahu apa. Jadi intinya tuh masing-masing node ini, masing-masing perangkat ini itu dihubungkan ya melalui kabel yang bernama Ethernet gitu. Mungkin teman-teman lebih sering dengar kabel LAN gitu. Nah, yang kayak gini. Nah, untuk kabel LAN sendiri itu perlu dibahas nggak ya cuy? Kayak perbedaan cat 5, cat 5E, cat 6 gitu. Sini tuh kita nggak bentar buat lebih detail banget. Guys, aku mau
share 3 jam. Buset, 3 jam nih mati ente anjir. Yakin sing ndi ke bos? Lah kasih waras anjingnya VPN bangsa. Ih, yakin sudah waktunya. Ntar bos, ilmu mahal nih bos. Harus tahu dulu bedanya kuanti itu apa yang pertama. Yang kedua, Anda kan harus tahu dulu apa. Mana promo anjing? Tuh ready nih bos. Lah, mati nyong terlalu detail. Mati nyong, detailnya kelewat detail. Lah. Ntar aku tahu. Tak coba jawab, tak coba jelasin pakai hal yang sederhana dulu ya. Jadi di sini ya, kayak tadi menghubungkan perangkat ini kayak switch ke router ke switch, komputer ke router, akses point ke switch dan lain-lain, router ke printer dan lain-lain dalam local area network. Nah, di sini satu kata kunci ini bisa kita oprek lagi cuy. Jadi local area network ini sama ada kan istilah kayak LAN, WAN, PAN gitu. Bedanya itu cuma di skalanya cuy. Kalau ini mungkin teman-teman TK aja udah bosen ya jir. Ada LAN ini local area network, atau contohnya ya kayak gedung DC ya, hanya lokalan gedung DC, atau mungkin gedung DC dan gedung IoT lah, itu masih bisa disebut LAN. Tapi kalau udah ke metropolitan atau MAN ini biasanya antar kota gitu cuy, kayak kantor Purwokerto nyambung ke kantor Purbalingga. Juga ada lagi one wide area network. Kalau udah itu skalanya itu udah besar lagi cuy, sudah satuan negara maupun benua gitu. Nah, terus di sini kan menghubungkan perangkat dalam LAN kan ya. Jadi ya contohnya ya kayak di lab komputer kan ada 40 komputer kan. Nah, ada satu switch dan 40 komputer. Nah, untuk menghubungkan satu switch dan 40 komputer ini makanya itu si kabel Ethernet itu cuy. Nah, selanjutnya internet ini beroperasi di layer 2. Jadi OSI 7 layer kan ada 7 kan ya. OSI 7 layer. Di sini yang pertama ini ada physical. Jadi OSI 7 layer tuh bacanya itu dari bawah cuy, bukan dari atas. Jadi dari bawah ini ada physical layer, data link, network, transfer, session, presentation, application. Nah, di bagian sini kita bisa cek kalau Ethernet itu masuk layer kedua atau data link transfer. Nah, kalau kita coba tengok di sini, layer 2 ini dia menggunakan MAC address sebagai identitas perangkat cuy. Itu maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi physical layernya ya dia komunikasinya itu pakai bilangan biner ya. Contohnya ya kayak contoh anunya itu kayak ya fisikal ya kayak kabel gitu. Di sini ya dia nyontohinnya kabel fiber. Nah, terus dari fisikal ini naik ke atas perangkat data link layer. Data link ini dia kenalinnya menggunakan MAC address. Kenalinnya pakai MAC address. Jadi anggaplah aku nggak tahu nih namanya kamu tuh siapa. Aku wait. Aku nggak tahu namanya kamu siapa. Taunya ya NIM-nya kamu, anggaplah gitu ya. Ini ada itu dan lain-lain. Jadi MAC address ya kurang lebih itu kayak perang identity fisikal sih. Dia lebih ke arah fisikal ya, physical identity. Nah, jadi contohnya tuh laptopnya aku ini, kalau di layer 2 router tuh ngelihat ke laptopnya aku ya tuh sebagai MAC address, bukan sebagai IP. Kalau aku coba cek terminal nih, if config. Nah, di sini kan ada ini kan. Nah, si router ngelihat laptopnya aku tuh bukan yang 10.192.831, tapi pakai yang ini cuy. pakai MAC address. Nah, MAC address ini formatnya itu hexadesimal 0 sampai 9, A sampai F. Jadi nggak mungkin ada MAC address yang lebih dari F. Nah, MAC address ini dia itu ada format vendornya, kita bisa cek sendiri. MAC address lookup contohnya ya.
Nah di sini ya, di sini nih ada MAC address-nya laptopnya aku. Di sini ketahuan nih vendornya siapa. Terus juga di sini address prefix. Jadi ternyata tuh untuk vendor Apple itu MAC address prefixnya itu diawali dari C435D9. Nah gitu. Jadi depannya itu sudah ada standarnya cuy. Hampir semua merek itu semua merek satu merek tertentu itu MAC address-nya pasti sama semua, sisanya yang baru berbeda. Jadi yang 3 awal ini sesuai vendor, yang kanan ini yang baru uniknya gitu cuy. Nah terus oke, balik lagi di sini ya. Jadi si data link ini dia masih belum kenal sama yang namanya IP cuy. Kalau IP itu udah masuk ke network layer, sedangkan data link ini dia baru kenalnya yang namanya MAC address. Jadi kalau tak kasih contoh ya. Bisa gambar kayak di sini. Oke, contoh yang ini ya. Jadi di sini ada satu switch. Switch tuh teman-teman udah paham switch belum cuy? Ini jangan sampai dari tadi ngomongin switch router ini itu switch itu masih belum pernah lihat wujud aslinya cuy. Info cuy, udah pernah lihat switch belum nih? Atau perlu tak jelasin lagi nih switch ini apa? Jadi switch tuh dia tuh fungsinya tuh kayak nge-replicate ini cuy. Dia tuh fungsinya buat nge-replicate port. Kan anggaplah ada satu router kan ya di sini. Ada satu router IndiHome. Satu router IndiHome kan portnya cuma ada 4 kan ya, port Ethernetnya kan. Nah, sedangkan kita punya ada 5 klien, 6 malah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tuh cuma ada 4 port, sedangkan kliennya kita ada 6. Logikanya kan kalau cuma ada 4 kan oke lah, bisa dicolokin satu-satu mas ke sini gitu. Nah, tapi yang jadi masalah tuh gimana kalau kliennya ini lebih banyak dibandingkan port yang tersedia. Lah itu kita bisa pakai teknologi yang namanya switch cuy. Nah switch ini normalnya itu portnya banyak cuy. Kalau paling sedikit itu switch itu kalau nggak salah portnya 4 kalau nggak salah. Nah di sini switch anggaplah pakai switch ini ya. Switch 8 port. Anggaplah pakai switch 8 port yang kayak gini ya cuy. Nah switch tuh kayak gini cuy. Nah jadi satu kabel dari kabel IndiHome-nya, dari port internetnya, dari port Ethernet ONT IndiHome-nya tuh satu dicolok ke sini buat ngalirin internet ke switch. Nah kalau udah sampai sini kabelnya kecolok ke sini tuh nanti tuh switchnya tuh udah dapat internet cuy. Arti dapat internet itu apa? Artinya yaitu semua perangkat yang dicolok ke switch bakal dapat internet juga yang bakal disebari sama si switch. Jadi contoh nih H1 nyolok kabel nih ke switch 1. Nah, nanti dia bakal dapat internet dari router sini. Begitu juga H2. Begitu juga yang lain cuy. Kalian kalau mau gambar aja cuy. Yang penting yang sopan. Hewan boleh, yang lain-lain boleh, kata-kata boleh. Nah terus ini kan ada H3, H4, H5, H6. Nah setelah semuanya ini terkoneksi ke satu switch ini, karena kan dia udah dapat internet kan ya. Nah nanti itu si H1 ini anggaplah ketika mau ngirim paket atau ngirim data ke H2, dia tuh
komunikasinya itu pakainya MAC address cuy, bukan pakai IP. Karena switch ini masih ada di layer 2, dia masih belum kenal yang namanya IP. Jadi H1 tujuannya ke mana? Oh ternyata ke MAC address yang ada di H2, bukan IP yang ada di H2 gitu cuy. Nah beda sama router ya. Kalau router tuh jelas loh. Kalau router tuh ada namanya routable. Di router tuh ada namanya routable kayak gini contohnya. Mana ya? Bedanya sama DDoS. Aduh mana ya? Kalau routable nih ini cuy, tabel yang berisikan jalan buat keluar list dari routingan. Aku coba ini aja deh. Routable is, aku ngeblank cuy. Nah database yang nyimpan informasi terkait jalur data paket untuk ke destination. Jadi anggaplah gini, mungkin pas pertama kali kita hidup di Purwokerto dari kos tuh mau ke kampus kan kita Google Map dulu kan ya. Wait cuy, berisik banget ya. Nah ketika kita pertama kali berangkat dari kos kita ke kampus, di situ kita nginget kan. Jadi oh berarti kalau mau ke kampus, kalau kosnya aku di Teluk mau ke kampus berarti lewat perapatan Karangbawang. Kalau kosnya aku di Unsud mau ke kampus berarti lewatnya perapatan Aston gitu cuy. Jadi dia ini buat nyimpen information terkait jalur data paket. Jadi meskipun tujuannya sama tapi sumber source-nya berbeda, yaitu berarti lewatnya juga bisa berbeda. Atau tujuannya sama, awalnya sama tapi tujuannya berbeda, yaitu bakal lewat jalan atau path yang berbeda. Bedanya ini network cuy. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi kalau di sini anggaplah ini kampus. Ini rumahnya kamu yang di Unsud. Ini ada kampus. Nah, dari PC 1 mau ke PC 3 kan harus lewat router A. Nah, gambarannya tuh dari rumahnya kamu kalau mau ke kampus harus melewati router cuy. Nah di router ini dia bakal dikasih jadi awalnya tuh PC-nya itu cuma ke perapatan Unsud doang. Kamu tuh cuma ke perapatan Unsud. Nanti di perapatan Unsud tuh di perapatan Aston tuh ada yang ngasih tahu Jir, dia bakal ditanya, bakal nanya ke kamu mau kemana Jir? Mau ke kampus. Oh kalau mau ke kampus kamu lurus aja ke sini lah. Begitu juga routable ini. PC 1 ini awalnya mau ke PC 3 tapi dia kan lewat router dulu kan. Nah dari router ini dia tahu kalau PC A ini mau ke PC 3 dan nanti bakal di forward ke ETH 3 yang ini. Nah untuk destinasinya kan 67 kan. Berarti kalau mau ke 67 kamu harus lewat ETH 3, harus lewat jalur ini. Begitu juga kalau mau ke IP 200 yang ini. Hah? Mas networking. Hah? Anjing. ETH 5-nya mana? Gitulah ya intinya lah ya teman-teman. Routable ini biasanya itu disetting sama router sih secara otomatis. Kita nggak perlu nyeting secara manual ya, harusnya ya secara default tuh kalau kita nggak ada berubah-ubah ya tinggal pakai aja. Nah terus sampai mana tadi cuy? Untuk karakteristik Ethernet topologi star dengan switch ini mah topologi yang jadul lah. Mungkin anak-anak TK aja udah bosen ya topologi kayak gini tuh. Sebenarnya ini Jir, kalau kita coba cek ya topologi jaringan di sini tuh ada banyak, tapi sebenarnya yang dipakai tuh biasanya itu topologi star gini cuy, atau tree gini. Nggak mungkin ada topologi kayak gini soalnya ini boros kabel. Sudah gitu dia harus ada 3 lubang yang enggak tuh 2, 3, 4, dia ada 4. Masing-masing komputer tuh harus ada 4 port Ethernet.
karena satu komputer ini dia nyolok ke ini. Jadi semuanya itu harus ada 4 lubang. Kalau yang ini lah ya, yang ini juga lucu nih, aku nggak pernah nemuin kayak gini langsung. Gimana cara nyambungin kabel ini dan ke kabel ini, entah disambung secara maksa atau ada alatnya, aku nggak pernah tahu. Juga yang topologi ring ini di sini ya, aku nggak tahu gimana dia satu kabel bisa dicolokin kabel lagi. Tapi kalau ini kan ada networkingnya kan, ada networking device-nya gitu cuy. Jadi networking topologi ini nggak penting-penting banget. Protokol ini aku nggak tahu. Frame ini kalau kita coba lihat di Wireshark tuh sebenarnya tuh ada ini cuy. Loh. Yo ilah. Males lah. Di Wireshark tuh ada yang namanya ini frame, Ethernet frame. Nah di Ethernet frame ini kita tuh pernah belajar di modul-modul sebelumnya tahu coy. Lo ada header, payload sama CRC. Jadi kayak di Ethernet frame ini ada sebuah metode untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa segmen logis dalam satu. Nah ini dia contohnya nih. Di sini ada destination-nya sama source-nya. Jadi frame kita tahu gitu kalau ada paket lewat, paketnya mau kemana dan dari mana gitu. Untuk MAC address sendiri itu dia kayak gini teman-teman, 48 bit dari 00 sampai F ya. Sini itu MAC address yang valid karena nggak ada huruf selain F. Contoh ya, kalau aku coba tanya chip Gemini, contoh MAC address yang gak valid. Terus untuk cara kerja bulan itu yang pertama, setiap bulan memiliki ID yang Nah ini kebanyakan nih kesedikitan ya, ini G ya, ini G ini nggak valid karena itu cuma sampai F maksimal 0 sampai 9 dan A sampai F. Nah ini pemisahnya salah karena waktu itu pakai titik 2 bukan pakai strip. Dan ini juga tanpa pemisah juga salah cuy gitu. Nah terus kalau sebenarnya nggak ini sih, kalau cuma modal apalin MAC address itu formatnya A sampai F 0 sampai 9 itu kita jadi tahu mana MAC address yang valid sama yang enggak valid gitu cuy. Nah selanjutnya ARP, kita udah bakal belajar sama yang namanya ARP. Terus apa sih itu tahun bulan itu adalah proses mengirimkan lalu lintas dari beberapa bulan melalui satu koneksi. Absensinya ini ya teman-teman, gambar hewan favorit di layar ya, bawahnya dikasih nama. Mungkin buka dari respect. Ada yang nanyain, tapi lebih singkat. Kasih nama di bawahnya ya hewannya ya teman-teman. Ada muridnya ya? Lagi mau singkat. Sudah malam sudah tahu. Nah, terus di sini ARP ini buat apa? Buat menerjemahkan alamat IP jadi alamat MAC address agar perangkat dalam LAN bisa saling komunikasi. Jadi balik lagi ya, switch kan dia belum kenal sama yang namanya IP address kan ya. Lah ARP ini buat nerjemahinnya. Jadi kayak DNS kan domain name service kan ya. Kalau ini tuh address resolution protocol. Terus di sini ada fungsinya tuh kalau secara teori ya buat menerjemahkan alamat IP yang ada di layer 3 jadi alamat MAC address yang ada di layer 2 agar perangkat dalam LAN bisa saling komunikasi. Router ke router dia pinter, IP udah tahu, tapi router ke switch dia malah bingung. IP-nya routernya pinter, switchnya dongo, jadi nggak nyambung gitu cuy. Ibarat ini aku mau ngomongin orang tapi barangkali orangnya ada di sini jing. Oke, lanjut ya. Cara kerjanya tuh gini. Sebelum masuk di sini tuh ada yang namanya ARP table, teman-teman. Nah, ARP table ini apa? ARP table ini table yang nge-mapping ininya ya apa? Pasangannya IP address dan MAC address yang ada di networknya kita. Contohnya tuh gini. Oh, ternyata IP 81 tuh address MAC addressnya tuh ini. Oh ternyata IP 0251 tuh address MAC addressnya tuh ini gitu cuy. Jadi cara kerjanya tuh gini. Mana nih jir, kok nggak ada yang gambar, dah nggak seru banget anjoy.
Nah, prosesnya tuh gini cuy. Jadi host A ingin ngirim data ke 1.5 kan. Nah, si ini baru niatan nih cuy. Nah, terus A ini ngirim ARP request secara broadcast ke jaringan. Jadi ibarat aku ngomong nih ke ketua yang ada di kampus ya, anggaplah ada kayak siapa MAC address dari pemilik apa ya, siapa pemilik IP dari 1.5. Lah, nanti si 1.5 di sini tuh namanya host B ini bakal bales ARP. Saya MAC address-nya saya adalah ini. Nah, nanti si host ini bakal nyimpen si jawaban ini tuh ke dalam ARP table yang ada di ARP cache. Jadi semua yang ada di table sini itu semua yang ada di ARP table sini itu nggak bakal disimpan selamanya cuy. Dia tuh bakal ada jangka waktunya. Jadi kayak semuanya itu tergantung vendornya. Cisco ada defaultnya berapa menit, Mikrotik defaultnya berapa menit, dan lain-lain tuh defaultnya beda-beda semua cuy. Nah, jadi ketika chatnya udah kadaluarsa, dia bakal ngirim request lagi kayak siapa pemilik cache, pemilik dari IP ini. Lantar si yang rasa dia bakal bilang saya IP-nya ini dan MAC address-nya ini. Nanti jawaban MAC address-nya ini dicatat di ARP cache atau ARP list atau ARP table. Nah, kalau aku coba nanya cara kerja gimana ya? Nah, terus jadi itu gini loh cuy. Maksudnya itu gini cuy. Cara kerja ARP itu gini ya. Jadi anggaplah aku dan kamu tuh komunikasinya itu pakainya itu aku masih belum tahu namanya kamu cuy. Wait, gimana ya jelasin ya? Oh, aku tahu ya. Jadi aku tuh tahu namanya kamu, tapi aku nggak tahu NIM-nya kamu. Sedangkan untuk aku ngirim data itu harus pakai NIM. Aku cobain ya. Tak gambar di sini. Fatur mau kirim paket ke kamu. Ke siapa sih enaknya nih cuy? Ke kamu ya. Anjing nih. Nah, dicepuin lagi. Nah, masalahnya tuh Fatur udah tahu namamu. Tapi syarat kirim paket itu penerima harus NIM. Jadi nggak bisa pakai nama. Karena nama ini kan nggak terlalu unik kan ya. Mungkin di dunia ini ya nama Fatur kan udah ada banyak kan ya. Jadi kan nggak bisa tepat gitu. Takutnya salah Fatur. Nah, kita pakai NIM nih. Fatur. Jadi Fatur ini bakal ngirim ke Keiza nih, contoh lagi nih anjing nih Keiza boy cuy. Nah, balik lagi di sini tuh syaratnya tuh harus pakai NIM. Jadi Fatur ini bakal nanya ke mana ya berarti ya? Secara broadcast lah ya. Aku nggak tahu nih kalau real life ini kan nanya gimana dia. Nanya kayak siapa yang namanya Keiza. Gitu lah. Keiza ngomong nih cuy, bales. Aduh. Aku Keiza, NIM-ku 221111 contohnya. Gini, terus Fatur masukin Keiza dan NIM-nya. Weh, sosotnya didik raimu gambar sing bener cu. Asu ya su. Gambar sing bener bos sosote. Aku dicoret-coret man gambar apa-apa sing penting aja peling ngono lho. Nah, Fatur bakal masukin Keiza dan NIM-nya Keiza ke table. Jadi hasil akhirnya buku ARP-nya Fatur tuh hasilnya gini. Ada Keiza, NIM-nya itu ini. Juga ada lagi nih. Aku mau ngirim pesan lagi nih cuy. Ke Awit ya. Siapa yang namanya Awit jangan jawab nih. Aku Awit, NIM-nya ini 12. Nah, Fatur masukin name Awit ini dan NIM-nya ke table. Berarti sekarang Fatur punya 2 data, Awit dan Keiza. Keiza ini 11, Awit ini 12. Nah, jadi selanjutnya tuh ketika Fatur mau ngirim
paket lagi ke Keiza, dia nggak nanya lagi nih siapa yang namanya Keiza, karena dia udah tahu oh ternyata Keiza ini NIM-nya tuh 11 dan ternyata Awit ini NIM-nya 12. Jadi dia langsung ngirim aja ke NIM-nya si penerima, entah Keiza maupun si Awit gitu cuy. Itu yang namanya ARP. Nah sekarang ada yang lebih seru, ARP poisoning. Minum dulu kali ya. Coba bikin ini cuy. Coba bikin ini deh. Ada yang bisa gak? Coba bikin ini cuy. Tak ambil minum dulu cuy. Cote aja dicoret-coret ngene bos gambar boleh, yang penting jangan coret-coret jing. Aduh gambar sih jangan SpongeBob cok, susah Patrick. Nah gampang nih cuy. Plankton sih sekarang Plankton sih. Bajingan cok anjir banget anjing. Wah ya praktikum kok gambar burger. Lanjut ya. Nah lanjutnya itu ada ARP poisoning. ARP poisoning tuh serangan kayak di networking ya, yang mana nyerangnya itu mengirimkan ARP replay palsu untuk mengasosiasikan alamat IP tertentu dengan IP alamat MAC miliknya. Nah jadi balik lagi ke sini, di sini kan udah ada penjelasan yang tadi ya. Di sini tuh ada ilustrasi serangannya. Penyerang berada di jaringan LAN. Oke, jadi antara pengirim asli, penerima asli, dan penyerang ini tuh masih satu jaringan. Nah, si penyerang ini bakal ngirim ARP palsu ke korban. Nah, jadi gini cuy. Ini yang bener ya, ini yang bener. Ini yang waras ya. Ini yang wah ini jelek banget jing. Bentar dah, ini aku nggak bisa. Bentar, Fatur mau ngirim ke Keiza. Oke gini, ini yang baik, ini ARP poisoning ya, poisoning. Jadi gini, Fatur mau ngirim paket ke Keiza, masih sama rulesnya. Paket ini penerimanya tuh nggak boleh nama tapi harus NIM, karena NIM ini unik. Nah ini sami kodok, emang ada anjir mi kodok. Anjing tak kirain mi pakai lauk kodok anjir. Nah balik lagi di sini, Fatur mau ngirim ke Keiza. Fatur nanya nih siapa yang namanya Keiza. Lah ini harusnya kan yang jawab Keiza kan, tapi yang jawab Awit cuy. Awit jawab nih, aku Keiza. Nah Awit ini ngomong aku Keiza, NIM-ku 10. Nah Fatur ini mempercayai Awit kalau dia Keiza dan NIM, dan masukin NIM ini ke table. Jadi Fatur dengan bodohnya tuh gini, di catatannya Fatur tuh gini cuy. Keiza NIM-nya ini. Nah padahal mah Keiza itu NIM-nya tuh harusnya 11 kan. Nah jadi setiap Fatur nanya, setiap Fatur mau ngirim pesan siapa yang namanya Keiza, Awit ngomong saya, masuk nih. Siapa yang namanya Jokowi, Awit ngomong lagi saya. Siapa yang namanya Gibran, Awit ngomong lagi saya. Jadi Awit nih dia attacker, dia selalu menjawab saya ketika ada yang nanyain terkait siapa XXX gitu cuy. Kayak siapa nih ini saya hadir, siapa nih ini saya hadir. Nah jadinya ketika Fatur ngirim barang, kirim surat ya, Fatur kirim surat ke Keiza Jokowi Gibran, nanti tiga-tiganya itu bakal diterima sama Awit cuy. Diterima sama Awit.
Nah karena pas tadi awal memang sebenarnya ini NIM ini itu NIM-nya apa ya, si kayak sorry NIM-nya tuh kayak gini semua, sama semua karena Mac-nya tuh sama semua ya. Jadi Awit nih ngaku-ngaku kalau aku Keiza NIM-ku 10, aku Jokowi NIM-ku 10, aku Gibran NIM-ku 10. Nah ketika Fatur ngirim 3 surat ke Keiza, Jokowi, Gibran, 3-tiganya itu bakal diterima sama Awit cuy. Nah nanti setelah Awit ini sebagai attacker menerima acocote ini, wanjir gede, keren banget cuy gambarnya. Anjoy, cocok. Wih, jangan ngasih love gitu, anjing, ganggu doang. Walah, cok. Yang bener, woi. Woi, yang bener, woi. Tio Jambu, cocote. Lomba menggambar Tio Jambu. Nah, balik lagi ke sini. Nah selanjutnya kan Fatur ngirim surat ke Awit dan Awit udah megang 3 suratnya Fatur kan. Anggaplah tuh gini, Fatur minta norek mereka buat bayar utang. Nah anggaplah Fatur ngutang nih ke 3 orang nih, ke Keiza, Jokowi, Gibran. Fatur mau bayar utang nih, tapi Fatur nggak tahu nih rekeningnya 3 orang ini. Nah posisi surat yang isinya cocote, yang bener ju, yang bener jing. Posisinya tuh bentar. Wah stres nemen anjing urip kayak gini. Yang bener jing gambarnya jir, bang suy lah. Yang bener. Sampai mana tadi cuy? Fatur minta norek mereka membayar utang. Fatur kirim surat berisi ini ya. Nah sedangkan posisi Awit megang 3 surat tersebut. Megang ini artinya dia bisa memanipulasi lah. Selanjutnya Awit ngubah norek, dia bisa dua ya, dia bisa ngubah dan balikin langsung. Jadi kayak Awit ngubah norek si Keiza Fatur, Keiza Jokowi Gibran. Gini aja, Fatur ngubah norek Keiza jadi norek dirinya. Terus dikirim balik ke Fatur. Nah, Fatur kan mau bayar utang nih, terus dia udah dapat balasan nih dari Keiza. Ternyata nomor rekeningnya kok atas namanya cowok anjir. Mungkin Awit nih ngasih keterangan kalau nomor ini norek ayahku. Gini contohnya ya. Norek siapa lah Fatur ini percaya aja dan Fatur transfer uangnya. Fatur bayar utang ke rek penyerang atau attacker gini. Nah begitu juga Fatur nih bayar utang juga ke yang lain, ke Jokowi dan Gibran cuy. Jadi si poisoning ini ya cara kerjanya itu kayak tadi ya, yang harusnya yang jawab itu yang beneran Keiza malah yang jawab orang lain, yang harusnya yang jawab Jokowi yang jawab orang lain gitu cuy. Jadi aku sebagai Fatur ya aku nggak tahu nih beneran Keiza atau bukan, soalnya tadi itu ada yang ngaku Keiza gitu loh cuy. Jadi aku percaya dia doang gitu. Nah terus sini ada cara mencegah ARP poisoningnya. Yang pertama ini static ARP entries. Jadi daripada kita nanya-nanya siapa pemilik IP ini, nah mending kita udah nyatetnya langsung, kita masukin IP-nya berapa, MAC-nya berapa ke dalam tabelnya kita cuy, ketimbang kita nanya satu-satu. Jadi karena nggak ada proses nanya-nanya, nggak bakal dikibulin ketika bertanya gitu cuy. Nah selanjutnya ada port security. Jadi ini membatasi jumlah MAC di satu port. Jadi kadang tuh ada port switch tuh yang support multiple MAC cuy. Juga ada dynamic ARP inspection, jadi ini fitur pada switch untuk memverifikasi ARP paket dengan DHCP snooping. Jadi ini tuh balik lagi ya, kan nggak mungkin kan ya kayak siapa kayak Keiza tuh NIM-nya 11 ya. Siapa yang namanya Keiza? Ada yang ngaku saya Keiza NIM-nya 10.
ada lagi yang nanya nih, siapa yang namanya Darmaji, saya Darmaji, NIM-nya 10. Lah itu kan nggak mungkin kan, kok bisa ada Keiza dan Darmaji NIM-nya itu sama. Lah kalau ada gini kita bisa ada dua kemungkinan cuy, yang satu ini mungkin si Keiza ini udah pulang, atau memang Darmaji dan Keiza ini memang tuh akal-akalan si attacker gitu. Terus juga pakai segmentasi jaringan ini buat membatasi komunikasi antar perangkat tak perlu. Jadi ya buat kayak LAN, tapi ini virtual. VLAN ini kan kepanjangan dari virtualan. Terus kita pakai monitoring kayak Wireshark buat deteksi IP replay yang mencurigakan gitu cuy. Nah, ini praktek kayaknya susah tahu cuy. Kesimpulan di sini Ethernet itu teknologi standar yang udah umum ya pada LAN dan menggunakan MAC address. Jadi komunikasinya itu masih pakai MAC karena Ethernet ini balik lagi dia ada di layer ke-2. Nah, ARP ini dia itu berfungsi buat nerjemahin IP ke MAC untuk komunikasi antar host. Karena balik lagi switch ini dia dongo, dia nggak tahu IP address itu apa, dia cuma tahu dia cuma tahu MAC address itu apa. Terus ini ARP ini bersifat trust based sehingga rentan terhadap spoofing. Jadi trust based ini ya kayak tadi ya, kayak siapa yang namanya Keiza, ada yang ngaku saya Keiza, dia langsung percaya aja dengan dongonya. Dia nggak ngevalidasi 2 kali gitu. Setiap dia nanya siapa yang namanya ini ada yang ngaku, dia langsung info diterima gitu cuy. Jadi ibarat enteng ngejakin Superman kan ya, ayo Superman. Nah, terus ada ARP ini kan orang-orang dongo nih ya, dia langsung percaya aja anjir, dia nggak ngevalidasi, dia langsung meluncur anjir, sampai sana kan kosong kan gitu lah gitu. Nah, ARP ini memungkinkan serangan MITM, man in the middle. Jadi harusnya Fatur Keiza ini komunikasi langsung, Fatur ke Keiza ya chattingan langsung, emailan langsung, tapi karena ada attacker di tengahnya ini lah, attacker ini bisa melihat pesannya Fatur dan Keiza, bisa merubah pesannya Fatur dan Keiza. Jadi seandainya Fatur dan Keiza mau COD knalpot nih ya contohnya ya. Nah, Fatur nih ngomong COD jam 7 pagi di pom bensin. Nah, Awit ini dia ngomong pesan yang tadi, yang pesan COD jam 7 di pom bensin itu sama attacker tuh ditangkap dulu, dicegat dulu. Jadi Keiza ini masih belum terima gitu. Nah, si attacker ini dia mungkin gini ya, mungkin si attacker ini bisa ngerubah atau kayak memanfaatkan buat keperluan finansialnya mereka gitu cuy. Kayak paling kalau transfer dulu aja gimana mas, nanti barangnya baru COD gitu lah. Ketika Fatur transfer, Fatur kan ngehnya kan dia komunikasi sama Keiza kan, padahal ya dia lagi ngobrol sama si attacker. Keiza ini nggak tahu apa-apa karena pesannya itu nggak sampai ke Keiza. Nah itu, jadi ada attacker di antara 2 orang, man in the middle attack gitu. Terus untuk pencegahan dapat dilakukan melalui konfigurasi switch, monitoring, dan segmentasi jaringan menggunakan VLAN. Nah, jika kamu mau, saya bisa bantu buatin slide presentasi atau modul PDF-nya, tinggal bilang aja. Oke, kita coba cek modul yang lebih detail ya teman-teman. Kita coba cek modul yang lebih detail, apakah dapat ilmu baru. Nah ini aku nge-clear dulu dah, ini udah pusing banget nih jir. Jangan nyoret-nyoret, kocak, gambar boleh, yang penting jangan nyoret-nyoret jir. Nah capek jing. Habis ini geser kemana ya? Habis ini geser kemana ya cuy? Habis ini tuh mending Superman sampai orang hilang status senyong apa dina Superman beng pindo aja. Ini tuh proses ARP yang tadi. Nah buat ngelihat ARP table, kalau di Linux di Windows bisa pakai ARP min A, di Linux ini bisa pakai IP naik ini kepanjangan naik bor ya atau tetangga ya. Tipe ini ada 2 request ini ya secara broadcast, kayak siapa yang namanya Keiza, dia ngumumin itu di semua jaringan. Nah ntar di reply nih yang ngerasa namanya Keiza gitu.
Anjing, ada Cina, ada Jawa, ada Batak, ada Superman. Ini berarti Superman ini marga atau gimana nih, Jir? Cocok telik gambar sih bener, Ju. Cocok tek. Kapan diupload di YouTube kok raimu we. Nah, terus nah ini ada format ARP packet. Ini kayaknya nggak penting-penting banget ya, nggak penting-penting banget. Nah ini ARP positioning tadi, jadi manipulasi ARP table agar korban mempercayai attacker sebagai gateway, agar korban ini mempercayai bahwa attacker ini si penerima yang resmi. Nah ini cara kerjanya kayak tadi. Aduh. Nah ini resikonya tuh ya, alah cowok-cowoknya udah salah namun bajingan kelas tai. Wis ya patutnya asprake ya tai ya, Bos. Aku jane pan ngata-ngatani praktikan tapi asprake ya kayak aku kok ya. Ya, saling ngata-ngatani Bos. Tuh salah ya, Bos. Wah nyata fatur sega caksidan lah sega uduk. Nah, tools yang umum digunakan. Udah sih, itu paling cuy, capek anjir. Membuat tempik. Udah lah ya cuy, capek anjing. Dah. Capek ah. Lalu ini kan AZ itu harus di dalam berapa AZ. Jadi kan ini kan hanya menggunakan satu AZ. Lalu ini hanya menggunakan satu AZ. Kok nggak ada ya? Oh keluar dulu kocak. Woi. Ini kalau aku coba tanya jawab ya teman-teman. Apa yang terjadi jika dua komputer dalam satu jaringan memiliki MAC address yang sama? Bisa jadi dua-duanya bakal menerima pesan yang dikirim. Kenapa komputer butuh tahu MAC address padahal yang kita tahu hanya IP address? Karena kalau ada di layer 2 tadi, dia itu layer 2 nggak tahu sama yang namanya IP address, dia cuma bisa tahu sama yang namanya MAC address. Apa jadinya jika ada perangkat nakal yang berpura-pura jadi gateway? Kalau perangkat pengirimnya percaya aja, perangkat nakalnya bakal menerima pesan yang dikirim sama si pengirim. Tapi kalau pengirimnya ini cerdas, dia ngedeteksi kalau wah aneh nih Jir, perasaan bukan ini deh kayaknya deh, dia nggak bakal ngekirim gitu. Apa yang dimaksud dengan ARP table? Jadi ARP table ya table yang berisi list hubungan MAC address dan IP-nya berapa, MAC address-nya berapa. Jadi kalau mau tahu MAC address-nya berapa ya tinggal cari aja di ARP table. Oh IP segini, ini ada nih IP segini. Kalau geser ke kanan, oh ternyata MAC address-nya segini. Gitu. Bagaimana cara switch tahu ke port mana frame harus dikirim? Nah, di sini switch kan portnya banyak kan. Kenapa dia bisa tahu kemana port mana yang harus dikirim? Karena dia tahu yang namanya MAC address. Oh ternyata tujuannya itu MAC address 21, berarti harus dikirim ke port 21 gitu cuy. Jelaskan perbedaan antara MAC address dan IP address. Oke. MAC address tuh perangkat physical identity, biasanya itu dari vendor ya. Kalau IP address ini dia logical address. Kalau MAC address nih kalau bentar dia bingung ada bajingan yang gambarin banyak banget ini. Nyenggu cocok lah. Bentar minum bentar. Perbedaan antara MAC address dan IP address. Kalau IP address ini logical address, IP logik. Kalau MAC address ini physical address. Jadi physical address ini dia dapat dari perangkat fisikalnya. Oh dapat dari Apple, oh dapat dari Samsung, oh dapat dari Huawei. Tapi IP address ini dia secara logikal saja gitu. Ini aku nggak tahu. Ini kelewat susah. Tujuan utama dari ARP ya karena ada
perangkat yang dongo yang nggak bisa ngirim paket ke IP, dia harus ngirim paket ke MAC. Jadi kita harus tahu MAC address dari suatu IP terlebih dahulu gitu teman-teman. Gimana kalau bentar, aku coba kelarin dulu ya. Kita pakai titik 2 untuk publik. Yakin. Wah ya, waduh. Lalu ya. Nah, ini sudah Bentar. boleh belum? Lalu buat di private. Apa perbedaan antara ARP request dan ARP reply? Ya ini mah gampang ya. ARP request ini nanya siapa yang IP-nya segini. Oh, saya IP segini, MAC-nya segini. ARP reply tadi yang jawab ARP request sebelumnya. Gitu. Apa yang terjadi jika ARP chat tak pernah di refresh ya? Bisa jadi IP-nya udah berubah. IP-nya sama. Tapi cache-nya tuh MAC address-nya tuh nggak berubah gitu, cuy. Jadi contohnya tuh gini. Kita di kampus kan pagi sampai sore kan ya. Nah pagi sampai sore ini kalau kita udah sore kan kita pulang kan, normalnya cache-nya hilang, HP-nya aku hilang dari jaringan internet sini. Tapi kalau nggak di refresh bisa jadi ada orang lain yang dapat IP yang sama dengan HP-nya aku. Nanti jadi satu IP ada 2 MAC address. Lah kalau ada 2 MAC address itu bisa jadi marai konflik, cuy. Bisa jadi si pengirim ini atau routernya ngedeteksi yang nggak beres, kayak wah ada indikasi serangan nih, kenapa bisa IP-nya sama tapi MAC address-nya 2 gitu. Kenapa ARP menggunakan broadcast untuk permintaan? Karena nggak tahu kan kita lebih enak kalau ngumumin sesuatu di depan halayak ramai kan ya, kayak siapa yang kehilangan buku, lah kita langsung posting aja di grup, kita langsung ngumumin aja pakai mic. Begitu juga kalau ARP gini, siapa yang IP-nya 1.1, jadi semua orang yang denger itu cek diri, oh saya nih satu-satu nih jir dengan IP segini. Duh, yakin ribut cocote wis semester 4 isi ribut masalah wong tua kayak gini, jaluk Indonesia maju anjing. Pertanyaan analisis dan ARP. Wah, capek anjir. Capek. Buatin kesimpulan terakhir nih. Buatin kesimpulan, please. Geser orang ge, Bro. Kesimpulan, Ethernet ini pondasi untuk komunikasi jaringan lokal karena ya dia media transmisi ya. Terus beroperasi di layer 2 atau layer data link dari 7 OSI layer. Nah, terus Ethernet ini tuh pakainya tuh MAC address buat identitas fisik tiap perangkat jaringan. Nah, data dikirim dalam bentuk Ethernet frame yang memiliki struktur standar. Di sini tadi kita udah lihat ya di Medium, atau kalau kamu coba buka di WRC itu kelihatan isinya tuh kayak source-nya dari mana, destination-nya mana. Terus ARP ini jembatan antara IP dan MAC. Nah, fungsinya ini apa? Jadi kan IP address kan bersifat logis kan. Jadi dia tuh perlu diterjemahkan ke MAC address atau physical logis agar perangkat bisa saling terhubung di LAN. Nah, proses ARP ini dilakukan secara otomatis dan simpan secara sementara di ARP cache. Jadi nerjemahinnya tuh otomatis, nyimpennya tuh sementara gitu. ARP ini rentan terhadap penyalahgunaan kayak tadi ada serangan namanya ARP poisoning atau ARP spoofing yang mana menyebabkan serangan MITM atau man in the middle. Gitu teman-teman, sampai sini ada pertanyaan gak nih? Gimana kalau aku bisa minta tolong gak cuy? Tolong kelarin skripsinya aku cuy. Coba tak kasih allow akses ya. Editor. Coba kelarin skripsinya aku cuy. Logikanya kan kalau 80 orang kerja kelompok ngelarin skripsinya aku kan bisa kelar hari ini nih cuy. Ayo nih gaskan cuy. Login kan. Login. Bantu editin cuy. Bantu editin. Bantu.
Carang. Bantu cuy. Ayo cuy. Cowok teko ayo wayahe praktiku wayahe malah guyonan tok uripe cu. Ayo cuy, gas cuy, anjir, aduh, nggak sulit banget anjoy. Dan tunggu status TPM sampai 2/2 cek pas untuk mengakses proses pembayaran. Tai. Anjir banget anjing. Aduh. Belum bisa laksanakan. Jangan cuy, anjay lah. Aduh. Bentar sih. Ayo absen yuk. Yuk absen yuk. Absen yuk. Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan gak nih cuy? Selek. Yakin bocor nemen gue BP ini kok. Bisa. Setiap waktunya kita absen bolo. Kita bakal absen. Modul 13 selesai. Silahkan teman-teman jurnalnya dikerjakan, TP-nya dikerjakan. Deadline sesuai asprak masing-masing. Modul 14 nih kita bakal ngikutin modul wifi. Ini aku nggak tahu nanti minggu depan bakal bahas apa. Modul 15 ini ada presentasi tugas besar. Ini tim gue sesuaikan sama dosen pengampu matkul teori masing-masing. Postingan dengan dia bos. Panggil aja lah, panggil. Panggil satu-satu ini ya guys ya. Hari Selasa. Sotelik pertemuan ini durung piye sebule. Zuljalali Ikram bilang hadir cuy. Cepat jir, cepet. Wah. Zuljalali Alfa Fikri Ahmad Alfa Ananda Tegar Alfa. Diam dulu anjing lu. Diam. Matinya gimana nih ya? Gitu teh ah. Masih bisa ngedit enggak ente anjir? Loh, anjing masih bisa. Ya Allah. Urip dikerjain tok, cok. Gimana caranya ya? Oh, ini aku tahu. Gimana cuy? Kita bos. Aduh. Cuy. Select namanya apa sih? Annotation. Caranya tuh starting your screen, klik more, klik disable. More. Mana Jim? Caranya gimana ya? Ilah, ini. Tak kasih waktu 1 menit ente buat nyoret jing sebelum tak matiin aksesnya. Sosote 1 2 buset. Weh, clear gimana nih jing? Buset. Oke, ayo cuy, absen cuy, ngomong hadir ya. Naswan Syafanida ada enggak?
Diva Oktaviani, Nadif, Nadif, Arjun, Anissa, Muhammad Aga, Hadir. Sherin, Hadir. Tegar, Anissa hadir. Tegar, Ilhan, Hadir. Rizal, Sakit. Hadir. Raihan, Fakih, Hadir. Nia, Hadir. Dio, Shirley, Shelly hadir. Marsheli hadir. Marcella, Yang aku tahu ya dalam kalau Dita ada nggak sih Dita? konsekuensi Chat, Hamzah, misal Hadir. beda tentang ID Ananda, itu nggak bakal bisa Amanda, diakses ininya Dadia, itu kan Lia, Dadia hadir Kak. udah Zahra, sesuai sama yang dibuat sama tadi kalau semisal Konita, semisal kayak Hamid, Hadir Kak. bisa berarti itu Hamid, harus Hamid, sama Hamid, IP. Iqbal, Hadir. Iqbal hadir. Riko, Jordan, Jordan hadir. Samsul, Denendra, Arsya, Hadir. Hadir. Yoga, Naya, Nisrina, Hadir. Mahija, Naiza hadir. Syafa, Dava, Hadir. Rafiful, Gak ada. Raffi, Kunyuk, Raffi, Adinda, Dimas, Bunda hadir Kak. Dimas, Didik, Hadir. Titanio, Hadir. Sheila, Hadir. Arif, Alden, Musyafa, Siapa hadir? Baharudin, Baharudin Alfa, Muhammad Arif Rahman Alfa, Dimas Akal Alfa, Raffi Ubaid Alfa, Safa Adila Alfa, Yoga Hogantara Alfa, Syamsul Adam Alfa, Zahra Suraya Alfa, Dita Alfa, Dio Gilbran Alfa, Raihan Alfa, Tegar Alfa, Arjun Alfa, Natif Alfa, Sakit Kak. Weh, apa? Ya kan, pada belum ngerti apa itu CC itu Tegar sakit. Syafanida Alfa, Tegar Sa, katanya ya udah nggak apa-apa. mati gue. Tegar ada 2 cuy, yang mana nih? Ini kah? Ada modus atau omongan dua tentang CC yang Oke, lanjut ya. Ini kelas 7 kelar. Tegar bangkit. 7 kelar, lanjut 05 cuy. ngoprek ke tinggal paling lagi. Diki Bayu, Sultan Aros, Asa Putra, Raffi Rakan, Dimas Bagus, Harit Tantowi, Rafaldino, Ada Kak. Zevanya, Hadir. Rafki, Hadir Mas. Andika, Hadir. Ahmadan, Hadir. Fazil, Hadir. Adrian, Hadir. Randy, Hadir. Ardiansyah, Hadir. Wildan, Hadir. Destia, Hadir. Febrian. Yakin, apa ke bos sing tanda kandel ya? Ragil, Hadir. Ikram, Aduh. Ikram, Aduh. Bara, Der. Ananda, Lagi di kamar mandi. Seren.
Sidan. Adir. Aditya. Hajratun. Hadir. Mia. Hadir. Naufal. Hadir. Altof. Gabriel. Nevlin. Hadir. Fahrial. Faisal Akbar. Sosote gawene alfa B anjing ki wong. Muhammad Alif Rafi. Aku hadir woi. Hadir. Bro. Lah, mana anjing namanya Agil? Tar dah. Gabriel, Sesuai Gabriel. sesuai urutan cuy, urutan. Fahrial, Faisal, Alif Rafi, Raka. Hadir. Celek. Sing dia anjing nama Agil lah kan ngene su. Bangsat ya. Siapa ke bos Agil? Goblok temen ah. Cowok nama Jumesa apa ya? Siapa bos Agil bos? Gawene ngerjeni wong to ke? Gabriel, Mas Gabriel. Teh. Fahrial, 1 device. Fahrial. Muhammad Faisal. Muhammad Alif Rafi. Hadir. Raka Arbi. Alvin. Hadir. Dava Arya Putra. Haidar. Hadir. Jonathan. Hadir. Celahsan Syarif Gandum. Deden Hadiguna. Hadir. Faisul Umam. Hadir. Kamil Fauzan. Chandra Nur. Fadil. Desan. Andiransi. Hadir, Algiransi hadir. Siapa nih yang belum hadir anjir? Kelas 5. Dimas Gabriel. Bang Gabriel. Udah Jim. Gabriel. Siapa lagi nih? 08. Bagus. Tuh. Oh, udah ada. Ya. Thank you. Terus buset. Enak namun urip kayak gini ya. Ridho Ismail. Hadir. Torik. Raka. Maulana. Hadir. Eko. Sharing. Mantap. Wisnu. Hadir. Aryo. Hadir. Agus hadir. Tegar. Dini. Agus. Dini. Anar ke? Hadir. Fahri. Hadir. Didik. Hadir. Brian. Nabila. Afrizal. Hadir. Nung kesel menah absen KBB wis. Wis enak bos kelas 10 tah. YTTA ya. Nah, itu lo. YTTA ya. Kayak gue kan tahu kan. YTTA lah ya kelas 10 tah. Siapa yang Gimana nih? Ulang yuk kelas 07 yang belum absen. Eko belum hadir, Eko. 05 Cepet. Ketik name. nomor 2? Ketik name. 23111020. Ketik kocak, ketik bukan didiktein jir. Aduh. Ketikin tolong Mbak, ketikin. Lah Zahra mana anjir? Ya paling yang ituin ngembangin si Wah, dikerjain nih kak. Oke bos lah ceritanya nih. Nah. Yuk, mumpung jambu urung teka. Ben jambu alfa kok. Atas nama Eko, Pak. Sik bos. Celek sitine kegawa pantesan. Tai iki gawene siapa ke bos? 2 siti.
Ya mungkin buat CC bisa dipelajari materi dasarnya sambil nunggu ke depannya nanti mau gimana buat kalau dan belajar buat Raka siapa mending mau pengen ini kira-kira gimana. boleh ngajar karong absen lu enakan lek absennya siapa coba boleh ngajar karong asrak ngajar karong absen enakan ngajar ya ngabsen mari ndak selara anjing jane Saya juga ucapin terima kasih buat teman-teman sama sebagai dokter ini udah mau ngoprek, udah mau wakilin lagi ke kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Semoga bisa walah cocote wong mau meninggal kok saiki ujug-ujug sehat maning ya skip banget jadi saya berpolitik. Kira mau bawa sendiri. Buat apa? Tower sendiri. Lokasinya Irfan Barbares ya. Kembali katanya pindah. cocote akeh banget suki maning nanan nitip absen anjing goblok banget Sik bos gitu ada lagi nggak yang belum absen kita bacain ulang yang Alfa ada Emsul Jalali Fikri Ahmad Ananda Tegar Naswan Alfa Natif Atta Arjun Wedo Rehan Ramadan Dio Gilbran Yoga Syafa gitu ya teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanyain di grup ini silahkan teman-teman join dulu ke grup ini ya teman-teman silahkan join ke grup ini ya buat linknya itu ada di linknya sini ya bos yuk ramaikan yuk kontenan yuk grup ini ramaikan yuk guys lagi bos nah 70 wong kan seru nah 70 wong kan seru nah gitu ya Tubus jangan lupa TP jangan lupa jurnal jangan lupa sholat jangan lupa itu paling penting gitu kalau ada pertanyaan infoin aja di grup kalau ada pertanyaan infoin aja di grup terima kasih buat yang sudah pada praktikum hari ini gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab bosuk Waalaikumsalam. siap sepakat thank you teman-teman Superman. Superman. Eko Agus. Superman. Husen Siapa yang nelfon kasih sare antena alam Bang Haji? aduh